Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku baru banget sampai di Tangerang dan aku mau melanjutkan terkait adik F, yaitu korban pelecehan yang dilakukan oleh bapak kandungnya sendiri hingga hamil dan sudah melahirkan. Nah, kemarin adik F ini sempat ngechat aku beberapa hari yang lalu, sekitar 3 atau 4 hari yang lalu. Katanya dia diusir oleh ibu yang punya kontrakan. Ini bukti chatnya. Nah, itu dia. Jadi ADF bingung dan dia mungkin lagi ngerasa banyak pikiran. Dia harus kayak gimana, ditambah dia katanya diusir. Jadi dia minta tolong sama aku terkait tempat tinggalnya gitu. Jadi ini aku mau ngomong sama ibu kontrakannya kenapa diusir, itu yang pertama. Terus kedua, kita minta dispensasi apa yang terjadi gitu loh. Kalau emang misalnya belum bayar, katanya ada tunggakan selama 2 bulan, ya nggak apa-apa kita bayarkan, tapi tolong jangan diusir gitu guys. Ya, ini kita datang ketemu sama Ade dan juga Ibu Sukma, yaitu ibunya, untuk menanyakan dan menyelesaikan ini semua guys. Nah, buat kalian yang suka nanya, Teh Novi ini udah kelar belum sih? Sebenarnya ini udah selesai karena pelaku sudah naik statusnya jadi tersangka. Katanya pihak dari berwajib ya guys. Pelaku sudah kita amankan, kemudian terhitung kemarin sudah kita naikkan ke proses penyidikan dan kita tetapkan tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang sudah kita temukan. Selanjutnya untuk pelaku saat ini sudah dilakukan penahanan di Polres Tangerang Selatan. Pasal yang diterapkan adalah pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Sebenarnya kalau dibilang clear sudah sangat clear, tetapi ada hal-hal yang mungkin mereka masih butuh bantuan aku, dikarenakan selama ini yang selalu mengurus semua adalah bapaknya, ya, bapaknya dan juga sekaligus tersangka itu guys. Jadi makanya ya apa yang kita bisa bantu, kita bantu guys gitu. Dan nanti bulan Januari ADF juga udah mulai sekolah lagi. Jadi sekiranya apa yang bisa kita bantu nanti di sekolahnya, untuk keperluan sekolahnya kita bantu untuk selesaikan juga guys. Karena yang sesuai dengan janji aku mau membantu totalitas terhadap korban-korban atau orang-orang yang benar-benar membutuhkan di luar sana. Jadi mohon doanya kita semua diberikan rezeki yang berlimpah, bukan untuk aku kok, tapi untuk orang-orang yang aku bantu dan orang-orang yang aku rawat gitu. Oke, ikutin terus guys. Nah, oke guys, ini kita udah dijemput sama Bu Sukma. Kemarin itu aku sempat makan sama ADF dan juga Bu Sukma, makan soto gitu. Terus biasa makan soto Betawi doang, terus ADF ngomong kayak gini, ih sayang banget ya Bu uangnya, katanya gitu. Terus daripada buat makan ini lebih baik buat beli beras, terus sama buat beli telur untuk seminggu. Ya Allah, kasihan banget ya. Maksudnya dengan kondisi anak umur 17 tahun, dia harus memikirkan kebutuhan dan ikut turut serta peduli dengan kondisi keuangan keluarganya juga gitu. Jadi untuk kalian mungkin yang keadaannya mencukupi, serba ada, harus banyak-banyak bersyukur dan belajar terhadap orang-orang di luar sana. Masih banyak banget yang serba kekurangan. Bahkan untuk makan aja dia harus berjuang dulu baru bisa mendapatkan makanan gitu. Karena ADF ini kan jualan es kelapa ya, jual kelapa. Jadi makannya itu setelah jualan baru dapat uang, baru makan gitu guys. You guys ikutin. Nah, karena kontrakannya jauh masuk ke dalam, jadi kita bawa barang kan banyak banget. Jadi aku minta tolong ke Sukma, minta antar.
Bawain aku aja. Biar nggak ini. Abang. Abang ini bawa, Bang. Bu, sehat alhamdulillah. Sehat, Bu. Bisa ya? Indomie bisa nggak bang? Bawa Indomie sekalian bisa. Bisa ya bang? Bisa, masa Bang? Pakai keranjang, pakai keranjang. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik. Tapi gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah Ibu. Bu, Ya? jadi dagang dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Aku sayang dari jam 9 sih, tapi bawa Dede. Hah? Dede aku bawa. Jadi dibawa? Bawa. Jam 9 apa? Jam 9 pagi, paling lama, tapi paling cepat jam 8. Aku kan nggak biasa buka siang kan. Oh gitu, dari jam 8 atau 9? Jam 8 atau jam 9 sampai jam 10 malam. 10 malam. Terus Dede? Dede ya paling sampai jam 12. Aku bawa kan nunggu yang cowok pulang ini. Oh iya, sekolah ya Bu ya? Ya datang baru. Jadi bagi-bagi tugas ya Bu ya? Iya bener. Karena kalau misalnya di rumah dedenya nggak ada yang jaga ya? Jaga kan aku juga. Oh iya, begitu. iya betul. Kalau aku tinggal pegang, akunya suka masih agak-agak parno aja. Ngerinya nggak. was-was ya? Makanya kita ikut aja. Ya. Oke. Kadang-kadang berangkat sendiri. Udah mama di rumah, aku aja yang ini. Gitu orang sebentar kok. Ya. Kalau lagi maunya dia. Oke. Jadi dedeknya diajak ke itu, Jualan ke tadi. tempat jualan. Itu aja pada ngomel. Kasihan debu habis mau gimana? Banyak sih, maksudnya tetangga yang pengen yang sebelah sini. Kita taruh sini nggak tega udah biarin. Iya gitu, betul. Gak enak rawat itu ya nggak Bu ya? enak udah. Orang sebentar doang kok nggak sampai seharian. Tuh banyak yang ini. Tapi dede gimana Bu, rewel nggak? Alhamdulillah sih enggak. Cuma kadang sekarang udah kalau jam 2 jam ini mulai bangun. Oh, Kita jam gadang. Jam 2 Kalau malam? jam 2 malam sampai subuh tuh. Oh gitu, nggak tidur-tidur tuh? Nggak melek gini. Ih, lucu banget. Ngek gitu nangis. Dan susu nggak maunya digoyang-goyang gitu. Oh, Jadi kadang aku pura-pura tidur nih nanti bangun. Dia oh yang gitu. jagain. Dia, Mau. oh dia mau Bu? Tapi kita pura-pura tidur dulu. Makanya aku sengaja pengen tahu reaksi dia tuh gimana. Apa dia mau apa gitu. Tapi tetap naluri seorang ibu itu nggak bisa diituin pasti ya Bu. ada. Pasti ada. Pokoknya kuat lah kalau naluri seorang ibu. Bu yang punya kontrakan di mana rumahnya Bu? Yang enggak samping rumahku yang pagar hitam. Oh, Kemarin ada ayah. Gue bilang, kamu ngapain ayah? Ya wis, bingung lah. panik ya? Panik. Ya tapi dari jangan keluar dulu, jangan nggak usah makan Novi. Ya udah terlanjur katanya gitu. Aku juga nggak tahu loh kalau dia WA kakak. Nggak apa-apa Bu. Gimana Bu jadi solusinya Bu? Tapi nanti kalau Novi jadi aku juga bingung. Aku juga lagi mikirin yang di depan jualan juga katanya mau kena gusur. Kita nggak boleh jualan di situ. Kan tuh trotoar kan. Kan itu katanya itu kan punya BMKG kan. Katanya mau dibangun apa. Jadi nanti kalau itu udah jadi kita nggak boleh jualan di situ, mau bersih gitu. Oh gitu Bu. Tapi kita belum tahu masih isu-isu kayak gitu. Jadi nanti jualannya gimana Bu? Makanya aku juga masih mikir mau cari tempat lagi atau gimana, aku juga belum. Ya kalau emang nanti fix ya kita cari tempat lagi aja. Gitu Bu. Terus korban gimana Bu? Keadaannya? Yang suka nanyain bapaknya nggak? Enggak, dia cuek. Cuma alhamdulillah Kak, kemarin berapa hari yang lalu ya, dua kali temennya itu datang teman sekolahnya. Pertama teman sekolah SMA-nya, terus teman SD-nya, sama teman kecilnya dia. Itu dia agak sedikit berubah. Kayak Ngasih seneng. semangat kan? Ngasih semangat. Tapi aku bilang kalau misalnya sini gak usah ngomong macem-macem ya, aku bilang gitu. Biasa aja, anggap kamu lagi nengokin dia sakit. Oh iya bunda, pura-pura apalah gitu. Ya, ibaratnya jangan apa kalau ngobrol jangan masuk ke arah masalah itu. Siap bun, katanya gitu. Udah dia seneng kok. Oh oke. Jadi nggak ada trauma yang gimana-gimana ya Bu? Nggak ada. Tidurnya juga bagus ya?
Tidurnya gimana, Bu? Alhamdulillah, kita punya rumah Pak. Oh, oke. Iya, Bu. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bu mau ngobrol di dalam? Oh, boleh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Baik. Eh, Tadi lari belum kenal. gemes banget. Aduh, mau nangis. Iya, ke tiap hari jualan Mulai, kelapa. Iya, Dek. Tiap hari ke jualan kelapa. Nangis gak, Bu? Kalau dibawa ke depan? Enggak, kan aku gendong soalnya. Oh, Paling nangis nyusu, kesal kekasih juga kan gendong kan bawa susunya juga. Penting bawa susu, iya Dek. Dibawa jualan. Iya. Dibawa jualan. Kan nunggu datang baru gantian. Yang penting pagi dulu buka. Polusi udara di luar. Alhamdulillah. Bukan gelap. baru diajak jualan hari ini atau? Udah dari kemarin. Oh, dari kemarin. Dari kemarin. Nek, kamu ganteng banget sih. Oke. Gemes. Nanti selamatan ya, Bu, patuarian ya? Belum tahu. Oh, Lihat aja nanti. oh. Bikin bubur gitu kan biasanya ya? Biasanya Kak. Oke. Nah, Ibu, Ibu yang punya kontrakannya, Bu ya? Sebenarnya itu saudara saya. Jadi dari pihak papahnya, suami. Saudara dari suami yang orang Lampung. Oh, oke. Gimana, Bu, jadi, Bu? Iya. Itu juga dibilang, karena kan saya kan, sorry ya. Ya, nggak apa-apa. Aku mau terus terang. Hah? Sebulan 2 bulan sih bayarnya lancar. Kesini sampai saya tuh belum tahu loh kalau ini begitu. Saya sering kok kalau nagih tuh ke ayahnya gitu ya. Ya ayahnya janji saya datang nggak ditepati, kapan saya bilang gitu. Tapi akhirnya ayah juga ini kasih. Nah kemarin yang terakhir itu 800 untuk bulan November, sedangkan kan 1.152. Iya, 1.152. Jadi ini kontrakan ini 900. Nah, tagihan listrik 152. Ayah baru bayar 800. Aku bilang kurang ya. Itu bulan 350. November. Untuk November belum tinggal 352. Ini kan Desember. Kalau gitu udah kayak gitu aja. Nah terus kan tante saya tuh yang punya ini kontrakan, dia tahu kalau ini ada kejadian seperti ini. Ada masalah. Aku nggak ngasih tahu, justru dia nanya ke suami gitu. Karena kan di tempat saudaranya saya itu ada orang di RT lain yang ngontrak ruko lah. Yang ngasih tuh ada apa tuh di rumah ini rame-rame yang untuk malam-malam gitu. Nah terus ya udah dikasih tahu, terus dijelasin lah sama suamiku, ya udah kayak gitu. Terus dia bilang kan saya kalau mau disuruh ini aja, katanya suruh ya tinggalin aja kontrakan ini, suruh pergi cari kontrakan yang lebih murah. Gitu. Tapi saya kan bertahan juga karena ini baru seperti ini ya. Ya aku iniin sih, aku larut-larutin lah begitu ya, berlarut, biarin aja nanti. Nah ini kan udah tanggal segini gitu. Aku nanti ditanya lagi. Jadi alasannya apa, Bu? Maksudnya alasannya karena nggak bayar atau karena kasus? Bukan pertamanya tuh memang nggak bayar, bayarnya ini loh tersendat-sendat. Kedua karena kasus. Itu aja banyak yang ke saya, yang lapor ke saya gini katanya, itu kan ini apa nggak disuruh pergi aja atau nggak disuruh pindah aja gitu. Kenapa, Bu, alasannya? Alasannya katanya aib itu dari tetangga ini ya, RT ya. Terus ini bilang gini, aduh kalau kayak gitu nanti aja deh. Itu kan bukan karena Kemauan bukan dia, karena kasihan kemauan loh, aku Bu, bilang, iya. itu kan karena bapaknya aja yang begitu, saya bilang gitu. Tapi
tapi ya namanya mulut orang yang nggak tahu menau asal muasalnya, jadi ya ini sih saya sih diam aja, cuma ntar gampang aku bilang begitu. Ya itu, tapi yang punya rumahnya juga begitu, suruh ini aja, suruh pindah cari kontrakan yang murah katanya gitu. Aku bilang gitu. Jadi gimana Bu? Maksudnya ya aku nggak ngerti ini maksud tujuannya kemarin itu apa? Emang fix, emang disuruh pindah atau emang karena pembayaran? Sebelum kejadian ini ya, memang saya nggak tahu kejadiannya, makanya baru tahu yang rumah Pak RT itu. Jadi memang saya udah berapa kali sama Bapak. Bahkan saya mau WA kan juga yang itu, cari kontrakan yang lebih murah ya Pak. Terus atau enggak sama ini. Udah kayak itu belum tahu apa-apa. Udah seperti itu aja titik awalnya. Oke. Jadi sekarang ini maunya gimana Bu? Ya maunya sih ya dibayar yang bulan November, sisanya Desember. Ini kan di tanggal berapa nih Desember? Iya. Gitu. Terus Ya, kalau udah dibayarkan? ya abis itu ya disuruh kosongin sih ya, bagaimana ya? Oh jadi walaupun dibayarkan tetap nggak boleh? Iya begitu, disuruh dikosongin. Misal sampai bulan Januari lah, sampai kita pelan nyari kontrak. Boleh, iya. Ibaratnya kayak Iya, iya kan gitu, saya bulan kan Januari. saya udah bilang saya kasih waktu itu kan. Cuma kamu bilang ke situ, kamu bilang saya ngusir, saya nggak Saya ngusir kamu. cuma cuma ngasih Kan WA, Ibu dia WhatsApp. ngomong. Saya nggak ada Ibu omongan. WhatsApp ke Dia doang. terus di forward ke saya. Dalam tanggapan saya yaitu pasti mengusir Bu kata-katanya Saya nggak ngomong gitu. diusir, cuma kasih yang beri WA, saya kasih ke Kanopi. Kamu bilang ke situ nih mamanya Yo. Padahal saya selama ini tutupin loh ke kamu punya susah bayar. Enggak, saya selama bilang ini. gini kok, oh kayak gini, cuma melihat kasih WA-nya ke ibu doang nih, kok kayak gini gitu. Saya nggak ngomong diusir. Tapi apa itu sih. kata-katanya pengusiran emang Bu gitu. Kecuali Ibu bilang ada toleransi yang mungkin kata-katanya dirubah Iya, ya iya, itu mungkin beda konteksnya. Tapi kata-kata Ibu jelas Ibu itu mengusir. Iya, Tolong emang- kosongkan. Nah itu kan Ya mengusir Bu. benar, saya tolong kosongkan bulan Desember ini kan. Itu kan yang punya rumah loh, tante Iya. tuh yang ngomong. Iya. Kan saya nggak bisa apa-apa. hanya Ya nggak sampai apa-apa, nggak apa-apa. Makanya kan kita kan di sini mau klarifikasi ya Bu ya dengan WhatsApp Ibu seperti apa. Saya juga nanya penasaran aja, rasa penasaran saya kenapa ini diusir ya? Karena kasus atau emang karena nggak bisa bayar? Kalau emang karena nggak bisa bayar, saya bayar mau setengah tahun juga saya bayar sekarang gitu. Tapi kalau emang kekeh minta dikosongin ya nggak apa-apa juga, kita cari yang lain aja Bu Kalau gitu. kita dari yang ini Nanti kita bareng ya Bu cari ya Bu gitu. gitu, nggak apa-apa dikasih waktu sampai sampai bulan Januari, Januari yang sampai tahun depan. Sambil kita cari pelan-pelan ya gitu. Ya udah, mana amplopnya? Berapa Bu yang harus dibayarkan Bu? Ya, yang bulan November 352.000. Yang Desember ini baru uang ini aja kontrakannya 900. Untuk uang listrik saya belum bayarkan Oke. lah Ya ya. udah, ini tolong diurus sama kamu ya. Berarti totalnya Jadi 900 ditambah 3,5 dulu ya, kan? langsung aja. 352. Oke deh. Oke. Makasih ya Bu. Oh ya sama-sama. Nah, jadi gitu Bu, intinya nggak apa-apa ya sayang ya, pindah dari sini nggak apa-apa, kita cari tempat yang lain. Bener nggak, cari suasana baru, jangan dipusingin. Kamu nggak usah kenapa nangis. Jadi mau sini. Nangis kamu Sini, kenapa mau peluk, sini. sayang? Nggak apa-apa dong. Boleh nangis kan? Nggak boleh nangis. Nanti sedih semuanya. Apa? Jangan ngerasa bersalah, nggak boleh sayang, jangan nangis. Ya, nggak apa-apa.